Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bima fidaro ini amin. Qol wa nazala lima hazamu tazkiran lahum bi nikmatillah. Dan ayat berikut ini ya 123 ini adalah menyebutkan tentang nikmat Allah. Memberikan ayat ini diturunkan ketika memberikan pertolongan, menguatkan ya, memberikan pertolongan sebagai penyebutan atas nikmat-nikmat Allah. Walaqad nasarakumullahu bi abi badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin, di Badar. Badar itu apa? Maudhi'i baina Makkah wal Madinah, sebuah tempat antara kota Mekah dan Madinah. Wa antum azillah, dan kalian dalam kondisi rendah ya, terhina. Biqillatil adadi, disebabkan sedikitnya jumlah pasukan, wasilah dan persenjataan. Fattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, supaya kalian tashkurun, bersyukur. Ya. Na'ama ni'amihi, terhadap nikmatnya. Iz ini adalah dzarab linasrikum. Dzarab menunjukkan waktu untuk kata nasorokum ya. Ketika gitu, artinya takulu, engkau berkata lil mukminina, kepada orang-orang beriman, tu'iduhum tatmainan, memberikan janji untuk menenangkan. Alayakiyakum, tidaklah cukup bagi kalian, ayyumidakum, Allah menolong kalian, yu'inukum ya, menolong kalian, madda yumiddu. Rabbukum, Tuhan kalian ya, bi salah sahati alafi minal malaikati munzalin, dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Bitahfifi wa tasdidi ya, munzalin ini bisa dibaca dengan munzalin, bisa juga dibaca munazzalin ya. Kalau bitahfif munzalin itu wazannya anzala yunzilu ya. Kalau dengan tasdid munazzalin wazannya nazzala yunazzilu. Bisa dibaca dua-duanya ya. Tapi dalam mushaf yang beredar di Indonesia dibacanya munzalin. Bala, tentu, yakfikum, dia telah mencukupkan kalian. Zalika, dengan hal itu, wafil anfali, dan dalam surah Al-Anfal, bi alfin ya, dengan 1000, li'annahu amadakum awalan, karena itu adalah pertolongan yang pertama untuk mereka, lihat dengannya. Summa sorot salasah, kemudian menjadi 3.000 ya, 3 maksudnya adalah 3.000. Summa sorot, maka kemudian menjadi khomsah, jadi 5.000. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, in tasbiru, ya, jika kalian bersabar, ala liqa'il adwi, ke atas bertemunya dengan musuh, watataku, dan kalian bertakwa,
Allah kepada Allah fil mukhalafati dalam berselisihan ya. Wa ya'tukum dan mendatangkan kalian, artinya mereka datang tuh ya, al musyrikun, orang musyrik pada datang kepada kalian, mim faurihim waktihim, pada waktunya, waktihim ya. Hadza ini yumidukum, oh ya, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwamin ya. Allah menurunkan Tuhan kalian menolong kalian dengan 5.000 pasukan dari para malaikat yang diberi tanda. Bikasril wawi wa fathiha ya, dengan dikasrokan wawu dibacanya musawwimin, bisa juga dengan fathahnya musawwamin ya. Ai muallamina, artinya muallamin, artinya diberi tanda, ditandain. Wa qad sabaru, dan mereka bersabar. Wa anjazallahu wa'dahum ya. Dan Allah menepati janjinya atas mereka. Bi an qatalat, dengan berperang ma'ahum berserta orang-orang beriman itu, al malaikatu, malaikat, ala khailin balukin, malaikat itu menunggang kuda yang belang, alaihim, atas mereka. Imimi adalah mereka ini adalah malaikat. Imam amaim sofer au baid sofer au baid, menggunakan sorban warna kuning atau putih. Arsalahu ha, yang dikirim baik arsaluha baina aktafihim, yang mereka gunakan ya. Di sini kalau arsala kan artinya mengutus, tapi kaitannya ini kan dengan sorban. Sorbannya itu mereka pakaikan baina aktafihim, di antara bahu-bahu mereka. Ya, orang pakai sorban gimana sih? Diselempangin gitu. Ya, diselempangin. Jadi malaikat turun itu pakai sorbannya warna kuning atau putih yang mereka selempangkan di bahu-bahu mereka. Wa ma ja'alahullah, dan tidaklah Allah menjadikannya al-amdad, pertolongan itu, illa busyra, kecuali sebagai kabar gembira, lakum, bagi kalian, bin nasri, dengan pertolongan, walitatma'inna, artinya taskunu, untuk menenangkan ya, qulubakum bih, hati-hati kalian dengannya. Fala tajza min kasratil adwi wakilatikum, maka jangan ragu gitu ya, jangan gentar dengan banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah kalian. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada pertolongan illa min indillah, kecuali dari sisi Allah. Al-Azizil Hakim, yang maha agung lagi maha adil. Yu'tihi, yang dia mendatangkan mayyasha'u, kepada yang dia kehendaki. Walaisa, dan tidaklah bikasrotil junudi, bukan dengan banyaknya jumlah tentara atau pasukan ya. Itu saja barangkali yang bisa kita baca ya dari teksnya ya. Alhamdulillah sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Jalalain. Ayatnya yang kita kaji adalah tafsir ayat ke-123.
yang menceritakan tentang pertolongan Allah yang Allah berikan ketika dalam peperangan. Ya. Dalam peperangan. Nah, ini kalau yang ini ya, ini ke apa namanya, konteksnya kalau yang ini bukan Badar sebenarnya. Ini konteksnya perang Uhud. Perang Uhud. Karena kan di ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang perang Uhud ya. Ini sambungan kan? Sambungan bagaimana orang-orang mukmin itu sebagian telah melakukan disersi akibat provokasi dari Abdullah bin Ubay ya. Dari 1000 menjadi 700 karena 300 ini melakukan disersi ya. Disersi dari pasukan induk, mereka pulang lagi ke kota Madinah karena mereka ragu-ragu gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang pertolongan Allah ya. Nah, ini Allah membandingkannya, pertolongannya itu kalian jangan ragu. Allah itu telah memberikan pertolongan secara nyata dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bibadin, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Ya, semata-mata kan semuanya itu karena pertolongan Allah ya. Karena ketika dalam perang Badar itu orang Islam, kaum muslimin itu sebenarnya dari sisi jumlah pasukan dan dari apa namanya persenjataan itu sangat tidak siap. Ada sebuah riwayat yang mengatakan kudanya itu cuma 8 ekor. 8 ekor. Kemudian juga pedangnya juga ya seadanya, pedang. Enggak sebanyak pasukannya ya. Tapi toh bisa menang gitu. Kenapa? Itu karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu. Jadi kan waktu itu perang Badar itu kan diawali dengan perang tanding ya. Perang tanding antara pemuka jagoan-jagoan dari pihak kaum muslimin dengan kaum musyrik gitu kan. Dan yang sangat ini ya sangat tidak terbayangkan yang perang yang perang tanding itu sesama saudara dari sisi nasab ya, saudara dari sisi darah keturunan itu. Iya, yang perang tanding itu bukan siapa-siapa gitu. Sepupu itu karena itu terjadi karena apa? Karena ya beda akidah gitu. Beda keyakinan itu sebenarnya sangat ini loh. Ya kalau umpamanya dengan pasukan Romawi ini siapa mereka kan udah karuan lah. Udah jelas itu siapa lo, siapa gua kan gitu. Ini kan sama saudara sendiri perang tanding. Tapi ya itu apa boleh buat kan. Itu dilakukan karena memang udah ada perbedaan yang sangat besar antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Itu terjadi dan ketika itu yang menjadi jagoan dari pihak kaum muslimin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali ini dalam berbagai perang selalu yang di depan untuk perang tanding. Dan dari perang tanding itu sebenarnya udah mulai ini pihak musyrikin itu udah keder ya. Keder, bukan kedar. Kalau kedar mah bingung. Keder. Udah jiper duluan. Jiper kalau bahasa jiper. Udah jiper duluan kenapa? Jagoan-jagoannya sekali tebas pada mati kan gitu. Udah down gitu. Udah down duluan gitu kan. Nah, itu Sayyidina Ali bisa begitu punya keberanian. Ya, tentu dengan pertolongan Allah ya. Cuma memang dari strategi dan keberanian Sayyidina Ali itu emang oke banget lah kan, makanya Sayyidina Ali kan disebutnya Zulfikar ya, punya pedang namanya pedang Zulfikar. Gitu. Ya, Zulfikar. Yang pedangnya ini tajam. Kali tebas.
itu orang pada anu lah, pada kayak golok setan dah. ya kalau bukan kalau dulu zaman Brahma Kumbara pedang setan. Iya ya macam-macam. Golok setan. Golok golok setan, pedang setan, kira-kira kayak begitulah. Akhirnya terjadi perang tanding, dan ketika perang Badar itu memang apa namanya, Allah tunjukkan betul pertolongannya gitu kan. Sampai kalau Nabi memang melihat ya, lihat malaikat itu pada turun membantu itu kan. Dan ketika itu satu tokoh yang sangat disaguni, ditakuti, Abu Jahal ya. Abu Jahal mati ketika itu. Yang bunuh itu apa? Bocah, remaja. Jadi kan jalan ceritanya itu ada remaja nyari siapa yang namanya Abu Jahal. Gitu. Dua orang remaja nyari mana yang nama Jahal, ditunjukin, no Abu Jahal, no. Akhirnya dia datang, oh lo yang namanya Abu Jahal, gue sikat aja, dia mati. Yang menemukan. Ya, gitu kan. Itulah dari situ kemudian pasukan musyrikin jadi apa namanya, udah turun mental banget. Akhirnya 1.000 orang itu tidak berarti apa-apa di hadapan 300 tentara muslimin. Nah itulah ya, makanya Allah sebutkan, Allah firmankan, Allah ingatkan kembali kepada kaum muslim, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah gitu. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar padahal posisi kalian terhina ya. Terhina dalam ini dari sisi jumlah pasukan dan persenjataan. Kalau persenjataan orang musyrik lengkap banget. Ya ini seadanya, kalau misalnya kayak sekarang udah bawa golok. Nah, tameng pun ya nggak ada tameng atau tidak ya waktu itu, ada barangkali cuma beberapa aja. Tapi semangat yang membara di hati kaum muslimin untuk mengalahkan itulah disertai juga dengan pertolongan Allah, yang Allah kemudian memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di perang Badar. Nah, itu kemudian Rasulullah ingatkan kembali, ayyakfiakum ayyumidakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzalin yang ini dulu ya, yang 124 ya. Itu tidakkah cukup bagi kalian ya Allah menolong kalian dengan menurunkan 3.000 pasukan malaikat ya, pasukan malaikat ya. Ini memang kalau dalam beberapa ayat ya, di sini dalam surat Al-Anfal disebutkan 1.000 ya, kemudian di sini disebutkan 3.000. Nah, kemudian disebutkan lagi 5.000 ya. Ini jumlah pasukan yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tergantung kehendak Allah. Ada kalanya Allah menurunkan 1.000, ada kalanya Allah menurunkan 3.000, dan kemudian di sini disebutkan juga ya, di ayat 125 ini Allah menurunkannya 5.000. Tergantung kebutuhan ya, kebutuhan, kondisi dan kehendak Allah gitu ya. Dan bisa ini bukan terjadi zaman Rasul saja. Iya. Ketika sering dengar cerita-cerita perang di Palestina. Iya. Dan di Palestina, kemudian zaman Sultan Ambon pun pernah terjadi. Iya. Tahun 99 itu. Betul. Ya. Menjadi masuk di sejarah aja ya. Ya dari cerita-cerita. Dari ayat tersebut itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi saja, tapi itu akan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa dan benar-benar bertawakal kepada Allah gitu kan. Iya. Ya betul ya. Dan ini juga sebenarnya ada kalau ini kan konteksnya dalam ayat-ayat ini konteksnya peperangan ya. Dan sebenarnya juga dalam kehidupan nyata kita ini juga sebenarnya tidak lepas dari itu semua ya. Ya kita hidup
berjuang, menafkahi istri kan gitu ya, anak istri. Itu kita sandarannya harus ini. Iya. Itu ya, kita kan sama-sama pedagang ya, Kang Eman. Saya pedagang telur puyuh, Kang Eman pedagang es, ya gitu. Bang pedagang proyek dan sebagainya. Itu semuanya ya dasar, dan Mas Boryono pedagang AC kan gitu. Dasarnya itu harus takwa. Takwa dan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ya. Ya kita jalan ya, keluar dari rumah kan yang kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita ya secara zahirnya kita lakukan aja. Ya itu kan secara zahir aja. Hakikatnya itu nanti yang akan menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya apakah ketika misalnya saya nyari langganan dengan pertolongan Allah, kemudian Allah mengizinkan saya dapat gitu kan. Kemudian juga ya, yang lainnya misalnya Kang Eman, Kang Puri di jalanan gitu kan. Kita kan nggak bisa nentuin bakal rame, bakal anu dalam gitu-gitu itu. Oh, kayaknya ini begini ya, rame begini. Gitu. Dari pagi sampai pagi lagi. Iya, tapi kadang-kadang juga hujan kalau Allah emang kehendaki tetap aja ada yang beli. Iya, kalau berarti hujan. Kalau lagi hujan mah nggak ada. Iya. Nah, kalau ikut tidur di rumah orang, itu anak-anaknya banyak dibeli sama dia. Iya. Ya emang sandarannya kita kayak gitu aja. Tidak lebih. Ya, artinya gini, ini bukan cerita yang sifatnya normatif ya. Itu yang real kita alami gitu kan. Ya misalnya saya sendiri kan merasakan ya waktu Covid ya, waktu Covid itu kan ceritakannya kan serem kan, begini begitu. Ya saya ya udah mau gimana lagi, emang profesi saya jualan telur, saya jalan aja. Gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya bukan alhamdulillah karena Covid ya begini ya. Dalam kondisi seperti itu Allah memberikan pertolongan, malah laku telur puyuh. Iya gitu kan. Itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya, bukan karena begini, bukan karena begono, bukan. Makanya kan menjadi sangat naif ya. Kalau umpamanya kita mau usaha, mau dagang, mau apa gitu, udah lu cari penglaris dulu. Ada cerita ya, saya dia mau buka warung gado-gado. Lu udah cari penglaris dulu belum? Penglaris apa? Mbak. Enggak gitu. Nah, udah. Warteg kan saya taunya, kalau itu dekatnya dong.